Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul pada mata pelajaran geografi. Untuk memulai pagi hari ini kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu mau mengabsen anak-anak semua terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Winda, Risma, Nurbani, Acep, Delvin, Nelly, Gifari, Sania, Tatin, Taufik, Stinur, Nurul, Ulfa, Rahayu, Najwa, Keisha, Sania. Baik, mungkin ada dari teman-teman kalian ya yang tidak masuk. Mari kita doakan baik itu yang sakit ataupun yang tanpa keterangan agar nanti pada pembelajaran selanjutnya bisa bergabung dan mengikuti kelas dan mengikuti pembelajaran. Nah, baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menganalisis dan mempresentasikan mengenai dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan serta dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menganalisis dampaknya ataupun juga manfaatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, di mana materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Dari anak-anak semua, apakah ada yang mengetahui gitu? Apa sih yang berhubungan dengan dinamika hidrologi? Nah, nanti Ibu mau meminta anak-anak semua untuk menuliskan dari apa yang kalian pikirkan dan kata yang kalian pikirkan dari dinamika hidrologi. Dengan Ibu membagikan footnote, nanti footnote-nya kalian isi dan nanti footnote tersebut kalian tempel di pohon dinamika hidrologi yang sudah Ibu buat. Nah, baik, untuk sekarang Ibu bagikan footnote-nya, Ibu beri waktu 2 detik ya untuk menuliskan apa yang kalian pikirkan tentang dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Baik, waktunya habis ya. Mari kumpulkan footnote-nya. Alhamdulillah dari anak-anak semua telah ada yang mengumpulkan dan menempelkan footnote-nya di pohon di dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Dapat dilihat ya dari pohon tersebut, Ibu bisa menyimpulkan bahwa dari anak-anak semua telah mengetahui dan tahu gitu apa aja yang ada di dampak dinamika hidrologi di dalam kehidupan. Tapi untuk lebih luas, mari kita bahas materi ini bersama-sama. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu siklus hidrologi? Ya, boleh. Nah, Rahayu. Yap, betul sekali ya. Jadi siklus hidrologi ini merupakan siklus air atau proses pergerakan molekul air H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, secara sederhana proses siklus hidrologi ini bisa diartikan sebagai proses peredaran atau perputaran air dari laut, yaitu dari permukaan bumi, ke atmosfer lapisan udara, lalu nantinya itu kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Dan air tersebut ada yang menyerap ke tanah, ada juga yang mengalir kembali ke laut.
Nah, di dalam siklus hidrologi ini juga dipengaruhi oleh beberapa proses gitu, atau gejala dari meteorologi dan klimatologi. Seperti yang kita tahu bahwa di lapisan atmosfer itu terdapat suatu pengaruh dari meteorologi dan klimatologi. Nah, yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi sendiri merupakan perubahan air menjadi gas melalui penguapan. Nah, dari berbagai sumber seperti danau, sungai, terus laut, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada transpirasi. Nah, untuk transpirasi sendiri merupakan tumbuhan atau uap air yang menguap dari tumbuhan melalui daunnya. Nah, untuk yang ketiga ada evapotranspirasi. Nah, untuk evapotranspirasi ini merupakan gabungan itu dari kedua gejala meteorologi di atas, yaitu evaporasi dan transpirasi, yang dimana uap air tersebut itu bisa berasal dari sumber air dan juga bisa berasal dari tumbuhan. Nah, yang keempat ada kondensasi. Nah, untuk kondensasi ini merupakan uap air yang berubah menjadi titik-titik air atau uap air tersebut itu mengalami pengembunan karena perbedaan suhu atau penurunan suhu di atmosfer. Nah, untuk yang kelima ada infiltrasi. Nah, untuk infiltrasi ini merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, Ibu ini ada gambar dari anak-anak, apakah ada yang mengetahui gitu gambar tersebut itu menunjukkan siklus hidrologi apa? Ya, betul ya. Jadi, siklus hidrologi ini atau gambar ini menjelaskan tentang siklus hidrologi pendek, di mana siklus tersebut itu dimulai dari penguapan air atau tadi ya, penguapan air dari laut atau evaporasi, terus uap air tersebut mengembun dan membentuk suatu awan atau kondensasi, terus nantinya akan mengalami partisipasi atau hujan, lalu air tersebut itu masih turun hujannya itu di lautan. Nah, jadi untuk siklus pendek ini yaitu perputaran perputaran air dari laut lalu kembali lagi ke laut. Nah, Ibu ada gambar yang kedua. Ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Jadi ini adalah gambar siklus sedang. Nah, di mana siklus sedang ini memiliki perbedaan dari tadi ya siklus pendek. Nah, untuk siklus sedang sendiri dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air laut karena adanya suatu pemanasan, lalu membentuk atau mengalami pengembunan, yaitu kondensasi dan membentuk awan. Nah, bedanya di dalam siklus sedang ini terjadi suatu adveksi atau pergerakan. Adveksi ini merupakan pergerakan dari awan karena adanya angin, karena dipengaruhi angin itu dari wilayah lautan yang awalnya awan tersebut berada di wilayah lautan. Kemudian awan tersebut itu pindah ke wilayah pesisir karena ada pengaruh angin tersebut. Nah, awan tersebut semakin jenuh di wilayah pesisir dan akhirnya turun hujan di wilayah pesisir dan daratan rendah. Nah, untuk air hujan tersebut nantinya akan mengalami infiltrasi atau menyerap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, ada juga yang kembali lagi ke laut. Nah, yang gambar ketiga ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Jadi ini adalah gambar dari siklus panjang. Nah, bisa dilihat ya dari gambarnya bahwa siklus panjang ini memiliki proses yang cukup panjang gitu dibandingkan siklus-siklus sebelumnya, di mana dimulai dari penguapan air karena pemanasan suhu di laut gitu, baik air laut, danau ataupun dari tumbuhan gitu, lalu mengalami kondensasi atau pengembunan. Nah, dari pengembunan tersebut dari awan tersebut itu bergerak gitu ke tempat yang lebih tinggi karena dipengaruhi angin atau tadi adveksi. Nah, setelah itu terjadi awan hujan atau karena telah jenuh awan tersebut. Nah, awan hujan tersebut kemudian menurunkan hujannya itu di daratan rendah. Nah,
Selain itu, dari awan hujan tersebut ada juga yang kembali terbawa angin ke wilayah yang lebih tinggi, sehingga suhunya itu juga semakin rendah. Dan akhirnya turun hujan juga di daerah pegunungan atau daerah yang lebih tinggi, tapi hujannya itu bukan air. Namun hujan yang diturunkan itu adalah berbentuk salju. Nah, dari kedua hujan tersebut tentunya akan mengalami infiltrasi dan juga run up, yaitu airnya ada yang menyerap ke tanah dan juga ada yang kembali lagi ke laut. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak siklus hidrologi bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada sebagai faktor utama pembentuk cuaca. Tadi ya, seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa siklus hidrologi ini dipengaruhi oleh unsur meteorologi dan klimatologi, di mana hujan tersebut juga merupakan sebagian atau bagian dari unsur dari pembentukan cuaca gitu. Nah, untuk yang kedua ada mendistribusikan air ke berbagai tempat. Nah, tentunya dengan adanya perputaran terus pergerakan dari air tersebut, karena adanya siklus hidrologi ini menjadikan air di bumi ini terdistribusikan gitu, baik di dataran rendah, pesisir, dataran tinggi, ataupun pegunungan. Nah, yang ketiga ada menjadi tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, tentunya seperti yang kita tahu bahwa laut itu terdiri dari air, dan laut juga tadi dipengaruhi oleh atau menjadi salah satu dari komponen siklus hidrologi. Nah, di laut juga terdapat gitu banyak kehidupan atau ekosistem dari tumbuhan ataupun hewan gitu yang hidup di laut tersebut. Nah, untuk yang keempat ada sebagai unsur utama penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup ini terdiri dari beberapa unsur, salah satunya yaitu air, dan manusia juga terdiri dari air gitu, dari unsur air 60%-nya. Jadi siklus hidrologi ini juga mempengaruhi dari keberlangsungan atau penyusunan unsur utama dari makhluk hidup. Nah, untuk yang selanjutnya ada melarutkan unsur hara untuk diserap ke tanaman. Nah, dengan tadi adanya suatu proses infiltrasi atau penyerapan air hujan ke dalam tanah, nah itu juga sekaligus gitu membawa unsur hara yang ada di atas permukaan tanah dan bisa dan terserap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah tersebut yang dibawa oleh air. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membawa nitrogen dan oksigen ke dalam tanah. Tadi ya, masih dengan adanya proses infiltrasi di siklus hidrologi tersebut. Nah, air yang masuk ke dalam pori-pori tersebut itu bukan hanya air saja gitu, tetapi membawa nitrogen dan oksigen ke dalam tanah. Untuk selanjutnya ada penyebaran unsur hara ke tempat lain. Nah, tadi selain ada yang menyerap ke dalam tanah, unsur hara tersebut juga ada yang terbawa di atas permukaan tanah, misalnya dari tempat tinggi gitu, di dataran tinggi ke dataran rendah karena adanya aliran air atau runoff. Nah, untuk yang terakhir yaitu menyediakan sumber air bersih bagi makhluk hidup dan sebagainya. Tentunya gitu, tak lepas gitu kita sebagai manusia dan juga hewan-hewan serta tumbuhan itu tidak lepas dari kebutuhannya terhadap air bersih untuk pemenuhan kehidupannya. Seperti contohnya kita tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah itu apa dulu? Nah, betul ya, mandi. Nah, mandi itu pasti menggunakan air bersih. Terus kita juga minum, terus mencuci dan sebagainya itu menggunakan air bersih. Jadi bisa Ibu katakan ya bahwa siklus hidrologi ini sangat berdampak gitu dan juga memiliki manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari dan keberlangsungan kita sebagai makhluk hidup di bumi. Oke, nah di sini Ibu ada tayangan video ilustrasi mengenai siklus hidrologi. Bisa
bisa dilihat ya prosesnya dari mulai pengembunan, terus dari mulai evaporasi, terus pengembunan, terus fermentasi, terus kembali lagi gitu. Oke, selesai. Nah, kita masuk ke game atau waktunya kita game. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok di game ini. Yang pertama ada Winda, Risma, Acep, Nurbani, Delpin, Rizka, Nelly. Terus yang kedua ada Gipari, Sania, Tatin, Siti Nur, terus Nurul. Terus kelompok 3 ada Ulfa, Kintani, Rahayu, Nashwa, Keisha, Sania. Nah, Ibu akan menjelaskan ya untuk gamesnya anak-anak yang peraturannya seperti apa. Nah, untuk games kali ini Ibu membawa gitu dari materi tadi, dimana Ibu sudah membawa gambar, yaitu gambar dari proses siklus hidrologi atau jenis-jenis siklus hidrologi. Bagi tadi anak-anak yang sudah mendengarkan Ibu dan juga menyimak apa yang Ibu jelaskan pastinya akan tahu dan sangat mudah untuk menyelesaikan games ini. Nah, di sini Ibu ada gambar dari jenis hidrologi dari masing-masing kelompok. Nanti maju dan mengambil gambar yang Ibu punya. Terus nanti di kolom-kolom yang kosong itu anak-anak isi, dan setelah kalian isi nanti perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan dari gambar tersebut. Baik, boleh ya untuk semua kelompok maju ke depan dan ambil dari gambar-gambar yang Ibu miliki. Oke, untuk waktunya Ibu beri 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, untuk waktu gamesnya habis. Nah, dari anak-anak semua, untuk perwakilan kelompoknya bisa maju. Ayo, siapa yang mau maju? Nanti Ibu kasih reward, ada hadiahnya. Oke, baik, kelompok 1 boleh ya untuk menjelaskan itu adalah jenis siklus hidrologi apa dan prosesnya seperti apa. Oke, makasih untuk kelompok 1. Anak-anak semua, kita give pause ya untuk kelompok 1 yang telah berani menjelaskan dan maju ke depan. Baik, materi yang Ibu sampaikan telah habis pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu mau minta dari anak-anak semua untuk perwakilannya, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih kepada Natopik yang telah menjelaskan secara singkat materi yang telah Ibu tadi sampaikan. Nanti rewardnya Ibu kasih di belakang ya. Baik, jadi di sini tadi Ibu menjelaskan mengenai materi dinamika siklus hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Untuk siklus hidrologi ini merupakan suatu proses pergerakan air dari laut atau bumi ke lapisan udara atau atmosfer, lalu nantinya kembali lagi ke bumi melalui dalam bentuk hujan. Nah, dalam siklus hidrologi ini juga terdapat beberapa pengaruh dari meteorologi dan klimatologi, seperti ada evaporasi, transpirasi, infiltrasi, terus ada evapotranspirasi dan sebagainya. Terus di dalam dinamika hidrologi ini juga terdapat beberapa jenis siklus hidrologi, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, selain itu juga dalam dinamika hidrologi ini terdapat beberapa manfaat dan dampak terhadap kehidupan, seperti sebagai pembentuk unsur cuaca, terus pemenuhan kehidupan, terus terbentuk dari makhluk hidup, terus sebagai tempat makhluk hidup, dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk materi yang Ibu sampaikan pada hari ini telah selesai. Nanti kita lanjut untuk materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Oh iya, untuk tugasnya nanti Ibu share
di GCR ya. Nanti jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Sekian dari Ibu, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.